Nabi pertama kali mengawali peradaban Islam itu membangun masjid. Jadi kalau kita juga ingin membangun peradaban itu ya harus dari masjid, nggak bisa yang lain. Jadi kalau orang mencoba melepaskan diri dari masjid, ini seperti ikan yang keluar dari dalam air. Ini seperti cacing yang keluar dari dalam tanah. Kalau cacing keluar dari dalam tanah bagaimana? Apa yang terjadi? Tanya Pak Darkasi ini, pakar mancing. Kalau cacing-cacing keluar dari tanah, apa yang terjadi Pak? Habis dia binasa. Ya. Kalau jumpa bebek ditotol bebek, jumpa ayam disosor ayam, ya kan? Jumpa tukang mancing, wah lebih parah, habis lah. Panganan tukang mancing, ya Pak Dar ya. Tapi mancing pun tak pernah sampai ke rumah Hawa apanya, ikannya ya. Jadi seperti ikan keluar dari dalam air, ikan keluar dari dalam air bagaimana? Matilah dia. Karena habitat ikan itu dalam air, habitat cacing itu dalam tanah. Habitat orang beriman di mana? Di masjid. Jadi kalau kita coba-coba keluar daripada masjid, kita akan binasa. Imannya akan melemah, amalnya akan melemah, mudah untuk berbuat dosa. Namanya udah lepas dari masjid. Tapi kalau orang yang sudah hilir mudik ke masjid, membangun silaturahim di masjid, membangun intensitas ibadah di masjid, membangun semua dari masjid, Allahu Akbar, ini akan menjadi orang yang sangat beruntung. Itu Masjid Nabawi ya. Infografi kemarin, Masjid Nabawi didirikan di atas tanah yang dibeli Rasulullah SAW dengan harga 10 dinar rupanya ya, 10 dinar. Kalau uang kita sekarang ya 20 juta. 20 juta. 1 dinar itu sekarang 2 juta. Jadi ternyata tanah Masjid Nabawi itu dibeli langsung oleh uang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari 2 orang anak yatim. Kenapa tanah itu dipilih? Ketika semua orang Ansor menawarkan, ya Rasulullah, jadikan rumahku menjadi rumahmu. Ya Rasulullah, tanahku ada di sebelah sana, di sebidang sana, kuwakafkan untuk rumahmu. Alhamdulillah kita sudah banyak gitu Pak. Ini masjid kami sedang mengurus 3 tanah wakaf. Minggu kemarin Haja Sutira sudah diberi. Kalau boleh tahu Pak Sukimin hadir ini? Ada Pak Sukimin? Gak ada ya? Pak Sukimin rencana gak ada. Pak Sukimin rencana mau kita daulat juga karena mewakafkan tanah untuk dapur duafa 2 di Dusun Sukamulya, Musola Baitul Amanah. Insya Allah tanggal 5 Desember akan kita resmikan Pak. Ingat Pak ya, hari Ahad 5 Desember rame-rame kita ke Musola Baitul Amanah. Kita mau meresmikan dapur duafa 2 untuk memberi makan 26 kepala keluarga sampai hari kiamat. Sampai kapan Pak? Sampai kapan? Di hari kiamat. Kalau berbuat baik itu jangan nanggung-nanggung. Sampai kapan? Sampai pemilihan legislatif selesai. Itu berarti ada maunya. Sampai pilkada selesai. Itu ada maunya. Tapi kalau orang beriman tidak, sampai hari kiamat insya Allah. Tadi pagi sudah kami data, ada 26 kepala keluarga calon penerima manfaat dapur duafa 2 yang nanti kita banyak bekerja sama dengan pengurus Musola Baitul Amanah Pak Agus Irwansyah. Hari ini mungkin datang nanti. Kemudian rekan-rekan HSP himpunan 10.000 per bulan yang diketuai oleh Adinda Aan Saputra, yang juga kader pemuda Pancasila. Di sini ketua pemuda Pancasila Wilahulu Bapak Samsul Rizal SP telah hadir tengah-tengah kita. Selamat datang bersama sekretaris jenderalnya Mas Suyedno. Apa kabar Mas? Saya ada. Alhamdulillah. Tanggal 5 Desember tolong dikasih slot waktunya ya. Itulah. Jadi tanah yang dibeli Rasul dengan harga 10 dinar. Kalau uang sekarang 20 juta ya, 20 juta. Kemudian awalnya terdapat kuburan orang musyrik yang kemudian digali tulang belulangnya, dipindahkan. Ya. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menempatkan orang yang ahli dalam bidang pembangunan, namanya Al-Yamami. Jadi ternyata Nabi juga memanggil seorang arsitek. Cok desain dulu masjid gitu kira-kira.
Pembangunan masjid memakan waktu 12 hari, Pak. 12 hari saja. Singkat ya. 12 hari masjid sudah terbangun. Didirikan pada tahun 632 Masehi. Luas masjid hanya 30 kali 35 meter. Kalau untuk ukuran sekarang ya cukup besar itu ya. Ini aja nggak sampai nih. 30 kali 35 ini nggak sampai. Jadi berapa nih? 12 kali 12. 12 kali 12. Masya Allah ya. Ternyata masjidnya Nabi dulu lebih besar dari masjid kita nih. 30 kali 35 meter luasnya. Masya Allah. Fungsi pertama Masjid Nabawi itu menampung ahlus sufa, orang-orang yang hidup bersendirian, orang tidak ada keluarganya, orang miskin. Sesuk orang ngerti. Ada yang diantara kita, mungkin kayaknya jarang buat kita ya. Terancam gitu, makan untuk besok aja nggak tahu mau makan apa. Itu fakir ya. Kemudian miskin masih ada lebih baik dari fakir ya. Jadi ahlus sufa itu berkumpul di sana. Siapa amirnya? Siapa tokohnya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itulah sahabat ahlus sufa.